kalau gue memilih ke arah Vitality kalau Lim. Kenapa Ji? Kenapa dulu? Karena last pick-nya Melissa. jenius, walaupun di sini chance-nya itu benar-benar risky sekali. Oke, bisa. Aku suka sekali. Iya. Dan ini untuk match yang ketiga kawan-kawan, perwakilan dari Indonesia. Tim Vitality berhadapan dengan Falcon Filipina. Let's go to the lane of down. Tadi ini dia, langsung diganggu Kyle-nya. Dan bahkan di depan sana Ogwen pun juga coba untuk mengganggu pergerakan dari seseorang Nile. Tapi nampaknya lebih berimpact terhadap sosok seorang Finn yang punya mini stun. Iya. Di awal memang Selena nggak bisa clear cepet ya. Mungkin di level 2 nanti bisa, karena memang Garrote-nya juga kan belum ada. Tapi karena memang Selena ini menurut gue jadi salah satu hero favorit Moreno juga loh. Sering dipakai, tapi tetap impact Selena itu kalau lelenya kena. Nah, ini adalah sebuah keuntungan yang dimiliki dari para pasukan God Laner yang punya hero cukup banyak, yaitu Eyman dan juga kita lihat Super Marco di sana dengan power dari Cloud-nya. Karena penggunaan Melissa juga tidak semudah itu, Lim. Dia bisa nembak ke puppetnya ya, ke bonikanya. Dan untuk emblem sebenarnya sama-sama pakai emblem fighter nih dari kedua marksman ya. Cuman bedanya di talent kedua ada di Festival of Blood di Super Marco, sementara dari Emannya ada di Bulldor Shaft. Oke, ditutup, ketangkap begitu saja, prediksi yang sangat tepat dari Gwen. Tapi sayangnya lele dari Moreno berhasil dihindari oleh Kyle. Iya. Rotasi di awalnya jadi nggak terlalu kasar, nggak terlalu agresif. Kalau kita ngeliat di bagian bawah, Nile coba. Tapi ngomongin ke arah para pasukan dari tim Falcons, ini Super Marco dibiarkan sendirian, biarkan untuk bermain. Tapi memastikan dengan adanya Eman yang memiliki bubble nantinya akan cukup bisa membantu dia untuk bisa bertahan. Tapi Flicker for defensif mau tidak mau harus dikeluarkan karena belum ada level 4 dari seorang Eman. Yep. Emang wave-nya belum datang juga sih sebenarnya. Yes. Tapi lihat di sisi lain Turtle langsung di setup secara cepat. Nile secure Turtle yang pertama, ini jadi keuntungan yang sangat-sangat terasa loh. Karena assassin lawan assassin kan. Ya benar sekali. Dan ditambah kalau kita ngomongin dari Flip, ini bakal menang head to head untuk di laning, berani ngelawan Kara Uranus. Tapi tentunya dengan posisi dari Flip yang mungkin nantinya akan cukup berat di arah tim fight, Lim. Iya, untuk tim fight besarnya gitu kan. Dan dia bisa di cut jalan sama Shogun nantinya. Walaupun top lane. Oke, Shogun mencoba untuk bertahan depan sana. Nile melakukan cover ke arah top lane. Para pasukan dari tim Falcons Philippines, mereka sadarkan hal tersebut dan memilih untuk mundur. Ini udah kalah Turtle dari Falcon dan dia nggak dapetin apapun sebagai gantinya loh. Karena nggak ada invade jungle juga yang dilakukan oleh mereka. Sekarang pressure-nya jadi tipis banget. Fanny-nya akan dibawa farming. Walaupun memang... Oh, coba dipasang. Flicker telah digunakan. Bahkan mencoba berhasil mendapatkan stun lelenya Kyle. Tapi sayang sekali tidak ada trap yang menyangkut ke arah Kyle. Itu trapnya di sampingnya persis, Lim. Kalau mungkin ada trap itu kasih berbeda, tapi Nile coba untuk melakukan sneaky peeky. Coba untuk melakukan satu buah steal kill, tapi nampaknya mengurungkan niat tersebut. Iya, masih dalam tarot juga ya, gak bagus untuk di dive. Dapat belum tentu. Korban ya kemungkinan besar udah pasti. Tapi patternnya tetap berjalan dengan seharusnya dari Falcon Philippines juga. Walaupun tadi headshot ya bagus banget dari Moreno, row-nya kena ketika Fanny lagi terbang. Informasi yang paling penting adalah Ogwen no flicker. Sekarang mungkin bisa ditarget. Oke. Tapi kita ngomongin ke arah pasukan dari tim Falcons. Mereka di Turtle yang kedua bisa melakukan kontes. Tapi di sini bakal sedikit pikir dari Moreno. Apakah lelenya akan kenalin? Oke, dilempar atau tidak? Oh, enggak. Shogunnya keluar duluan. Karena dia mau lihat vision dulu. Tapi kalau kena pun kayak untuk di burst susah juga, Ji. Mancing flicker lumayan, tapi mancing flicker lumayan. Bahkan mancing flicker pun nggak gampang tadi. Soalnya memang sekeras itu kan, dan Uranus nggak ada damage itu juga di awal. Untuk gold lane keduanya masih aman. Mungkin ngelihat dari Super Marco dia sedikit aja nih ngambil plating goldnya. Ya nggak terlalu dampak sih sebenarnya. Oh cicil nih, menangin darah. Menangin darah dan Ogwen di depan sana. Sudah standby. Dan para pasukan dari tim Falcons, mereka tidak akan melepaskan turtle kedua dari para pasukan dari Vitality. Sniper style langsung ya. Item pertama kah ini? Atau Hunter Strike udah jadi mungkin? Karena mungkin bisa dibilang ini menjadi point kill yang mahal di early. Tapi Finn coba untuk menangkap ke Ogwen. Tapi itu sama mereka. Langsung ada keuangan dari Eman. Berhasil Nile tertidur malah out of nowhere. Finn 2 point kill dari tim Vitality yang tertidur. Kerugian di tangan dari tim Vitality, Lim. Wow, itu curian yang bagus sekali dari Haji. Dia membalikan semua setup yang dicoba oleh Vitality. Turtle kedua untuk Falcon. Ini menjadi awal yang cukup kritis sih untuk Vitality.
Yes, dan bahkan Haji mencoba untuk mendapatkan Moreno mundur ke belakang. Moreno bakal ditutup jalannya oleh Super Marco. Dia standby tapi sayangnya tidak berhasil, damage-nya tidak cukup untuk bisa mendapatkan Moreno. Ya, Shogun coba nutup belakangnya memang. Tapi ya dicuekin aja dulu Shogun ya, nggak bakal terlalu di-commit. Ogwin bukan target yang tepat. Kayaknya udah mulai harus coba target yang tepat ya Lim kali ini. Dan Flap dibiarkan seorang diri karena di posisi split push nggak ada sih yang bisa nahan dia damage untuk one by one. Iya memang, cuma gue berpikir kayak dari Shogunnya bakal motong jalan aja Ji. Ternyata enggak, dia coba untuk join duluan, tadi malah satu wave-nya kelepasan. Dan jangan lupa loh, di daerah itu yang bikin ngeri. Sebenarnya bukan cuma dari damage-nya, tapi armor break-nya. Iya. Itu bisa dikomboin nanti sama Super Marco mungkin, sama KL. Damage-nya jadi burst. Poking damage-nya, dan jangan lupakan kalau kita ngomongin Dairot, dia bisa nyangkut terbang sampai ke depan loh. Itu dia, bakal ngejar terus ya. Gue ngeri sih kalau ngeliat nanti udah jadi item duluan ya. Nah Haji ini dia langsung aja standby lagi. Pokoknya dia langsung pakai Fist Crack Lim. Langsung ya. Buat di counter juga. Ya, biar ada immune juga sih, lumayan jadinya. Sementara untuk point kill belum terbuka satupun dari Vitality. Fist Crack telah keluar. Dua lawan satu, Marco berhasil melakukan satu point kill dan menuju ke arah kedua. Kayal! Oh my god! 1 versus 2 situation. Outplay terjadi terhadap Kyle dari top lane. Bahkan Shogun lalu take down. Langsung blasting dan from Super Marco dari backline. Memperapur dengan para pasukan dari tim Vitality. Ya, kekurangan efek stun ya. Itulah yang terjadi di bagian top lane tadi. Ketika Hirana bersama dengan Uranus keduanya nggak ada stun pasti. Mungkin ada immobilize memang dari Niall, tapi itu udah keluar juga. Dan timing bagus banget. Permainan steel cable. Maju mundur. Dua jadi korban, di bawah pun dapat point kill. Ini secara nggak langsung Falcon, mereka pegang banget nih situasi sekarang. Yes, tapi lihat para pasukan dari tim Falcons bakal coba dipukul mundur ke belakang. Dan Flap bakal menjadi sisi frontliner dari tim Falcons. Shogun tidak bisa terlalu lama dia berada di depan. Karena ingat, jangan lupakan damage yang dia terima ini akan sangat berselip. Pasifnya pun belum penuh, Ji. Lihat loh, di kakinya masih belum 4 titik kan. Yes, betul. Masih bocor. Oh, bagaimana? Oh, Super Marco menjadi target utama Purify telah dikeluarkan, tapi Fist Crack balaskan dengan ada satu flick dari Moreno. Berhasil melakukan 1 point kill. Is it worth it or no? Karena team fight masih berlangsung. Di arah bottom lane, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi tim Vitality setidaknya membunuh dan mendapatkan hukuman terhadap Super Marco. Sebenarnya kalau dibilang worth it, nggak worth it banget. Tapi ini point kill pertama loh, Ji, dari Vitality, jadi harus dilakukan. Wajib mau tidak mau, dan bakal coba ada Haji standby dengan First Crack. Turtle menjadi turtle yang tidak bisa diselamatkan oleh tim Vitality. Vitality dalam under kondisi di game yang pertama. 3.000 gold ya untuk Falcon Philippine. Ini menjadi awal yang bagus bagi mereka, apalagi bawa hero Trinity. Adanya Cloud dari Super Marco. Plus Dairot loh, jangan lupa itu. Siapapun yang ada di depan, even itu Uranus, kena armor break, Kelar. ditembak Cloud sih rasanya kayak di Berselunok ya. Sakit banget. Dan jangan lupakan pasukan dari tim Vitality. Mereka tidak memiliki high ground defender. Oke. Mereka punya Melissa memang, tapi Melissa tidak secepat itu Lim untuk bisa melakukan clear minute. Kalau memang spesial ada mungkin bisa, tapi pertanyaannya Ji, ada Ogwen nih yang pakai flicker. Kalau ngomongin dari item juga, Trinity-nya akan sedikit terhambat. Pasti. Buat teman-teman Vitality, walaupun nggak jauh ya. Karena lihat, udah 2 item juga nih, ketinggalan setengah item aja sama Super Marco-nya. Jadi chance untuk ngejar masih ada di mid lane. Oh, almost. Moreno tidak boleh termakan kembali. Moreno menjadi poin yang sangat penting sekali, tapi Ogwen jadi target utama yang ada di garis depan. Melihat posisi dari Ogwen terlalu bebas dan bahkan terlalu tebal kalau menurut gue, Lim. Iya. Ini akan cukup berat banget untuk para pasukan dari tim Vitality. Mereka butuh momentum dari Moreno. Harus ya, dan ngarepin Raw kena tuh agak gimana ya, karena 50-50 juga loh. Bukan skill yang diarahin pasti kena gitu. Iya. Ya ada Finn memang. Oke, surprise! Happy birthday Kyle ter-shut down! Finally! Dari bottom lane membuat para pasukan dari tim Falcons kali ini mereka kehilangan Kyle. Dan akhirnya menghentikan pergerakan Kyle yang selalu bersinar di laning manapun. Dan membuat para pasukan dari tim Vitality, apakah mereka akan mengambil keuntungan dari 1 poin kill dari bottom lane? Nice tripping by the way. Dia tahu nih nggak bisa bawa Shogun, dia bawa Finn-nya. Dituker ya, Shogun tugasnya masih Finn, tapi digunting. Finn memberikan informasi Nile. Depan sana bakal coba untuk menggocek, tapi nampaknya langsung ada Fist Crack! Flicker dikeluarkan, tapi 2 crowd control yang tidak bisa dihindari oleh para pasukan dari tim Falcon. Mereka coba untuk membalaskan kembali keadaan. Damage terlalu besar dari seorang Flap memukul mundur tim Vitality.
Meanwhile, Falcon memiliki posisi yang sangat untung. 5 member yang standby untuk menuju ke arah Lord. Iya, lagi-lagi Haji ya. Dengan skillnya. Bagus banget sih pemilihannya, tapi kena roll lagi. Dicicil doang sini. King damage Eman. Menuju ke arah Owen. Dan lihat di depan sana, dia tahu tidak memiliki flicker. Tapi jangan lupakan masih ada Lele. Bakal coba dipaksa dengan Retribution. Di tangan dari Kyle. Dan bahkan di depan sana, First Craig menuju ke arah Flatness. Terlalu kuat damage-nya, tidak bisa dibendung. Bahkan Shogun sekalipun memilih harus mundur ke arah belakang. Flicker forward defensive untuk Flat. Dan para pasukan dari tim Falcons, mereka mencoba untuk buying time supaya semua landingnya pasti masuk lim. Iya. Coba diganggu tadi memang untuk Lordnya. Tapi karena kondisi Nile yang belum spawn juga nggak ada peraduan retri sama sekali tengahnya. Oke, bakal coba diambil sama Eman. Eman terusak, kita bakal flip. Bakal coba masuk, tidak ada lagi flicker flip, akhirnya ter-take down. Sky Mister dari Nile. Kali ini bakal lebih menyakitkan. Tapi jangan lupakan, mereka harus ingat ada Lord di arah top lane. Yap. Ada tugas yang belum selesai ya. Gak bisa dipaksa juga nih tengahnya. Tuh, lihat tuh. Yang penting bonekanya udah ada talinya tadi. Udah kena talinya tuh udah pasti ada damage sharing dari Melisanya. Ya. Siapapun yang dipukul ya, dia nggak harus pukul boneka. Dia pukul target yang nggak masuk boneka pun, dia akan kena damage. Menangnya one by one situation di arah bottom lane. Tapi Vin gagal untuk menangkap Kyle. Sedangkan dua posisi yang berbeda antara Shogun dan juga Eman memilih untuk melakukan clear di arah top lane terlebih dahulu. Moreno mencoba ditugaskan untuk mempertahankan turret tengah mereka. Dan tanpa ada aba-aba, kembali lagi Haji standby dengan freeze crack-nya. Wah, ketahan dong. Yes, ketahan, ini dia. Permainan dari tim Vitality. Mengerahkan 3 lane dengan posisi saat ini. Itu sangat bagus, Lim. Main. Coba untuk ngepok aja sih sebenarnya. Tapi untuk item ya, Malavik udah jadi. Damage dari Nile juga udah semakin cukup harusnya. Walaupun hati-hati nih, Falcon lagi menang gold. 1700 bukan angka yang ekstrim. Tapi tetap itu menang. Ya, betul. Dan harus tetap dihitung. Shogun, jangan terlalu sakit. Itu damage untuk diterima, Shogun. Itu kalau di armor break sama Flap hilang. Hilang. Beberapa detik itu hilang sih. Langsung ditancap sama Flap, hilang. Sakit. Sakit banget walaupun tipikal marksman-nya Trinity ya. Memang sih kalau ngomongin yang paling ideal apa? Kayaknya damage bullet gitu loh, kayak Beatrix. Dengan basic attack yang memang damage-nya udah tinggi atau hero critical mungkin juga bakal jadi opsi yang bagus untuk dikombinasikan sama D-Rod. Tapi tetap namanya armornya hilang, ditembakin sama siapapun sakit. Ya karena memang abis strike-nya itu udah gak bisa dibentuk, Lim. Tuh. Dia coba mau nggak mau cicilnya pakai puppetnya aja. Tapi ini buying time yang lumayan bagus karena kita lihat dari Vitality yang tadi under banget di early-nya, mereka bisa memberi waktu untuk Eman bisa punya farming time. Dan Eman dengan kondisi udah menuju Trinity Swift dan menuju ke arah Wind of Nature. Bahkan setara dengan adanya Super Marco yang memiliki dengan keuntungan. Unggul 100 perak ini sangat mahal. Setara aja udah bagus banget, apalagi unggul, Lim. Itu dia udah jadi Wind of Nature ya. Udah siap nih kontes nanti beradu damage sama physical damage. Dan jungle yang akhirnya mulai dituju sama teman-teman Falcon. Super Marco. Tengahnya dibongkar dong. Dibongkar, ada celah sedikit karena mereka melihat ada Eman di bawah. Jungle semua ditutup. Tapi tandanya ada satu space yaitu tengahnya. Dan itu dimanfaatkan oleh Super Marco. Dan ini bencana. Itu dia. Kayak pernah denger ya? Iya. Dari mana tuh suara ya? Bahaya. Agak ganggu sih itu suara. Manis ya. Ganggu sih. Tapi Lord sekarang udah mulai di set up lagi. Yang buka malah Vitality, Rim. Ini bait sih. Ini di bait aja karena Kyle-nya juga nggak kelihatan sama sekali. Dan lagi-lagi untuk beradu pok damage, yang penting hindari flap aja. Gak kena armor break flap, kayaknya Melisha akan tetap unggul dari segi range. Nah, ini contohnya. Tapi abis strike itu tembus ya, Lim, jangan lupa itu ya. Apapun. Iya. Tembus itu karena armor ini defense fisiknya si target itu bakal hilang. Iya, go away juga kena soalnya. Nah, tuh kayak gitu tuh. Shogunnya di break. Tapi nggak ditembak ya, nggak dicicil. Ini yang berat sebenarnya Shogun sih jujur. Di game ini Shogun kayak gue TB-in, sakit. Oh, Nile muncul loh. Tugas gue, sakit. Tapi Nile muncul. Dia top lane. Coba triple king. Lagi dan lagi. Perpasukan dari tim Vitality Shogun. Terlalu sakit tapi Eman menjadi target utama dan langsung ada go away. Haji tidak memiliki flicker. Kita kembali kanan. Dan makan Flatness. Shutdown finally terjadi. Terkena down. Eman memilih untuk mundur ke arah belakang. Melompati tembok. Selamat dari Ogwan. Tapi nampaknya tidak tinggal diam. Dia akan memukul balik dan Ogwan ter-take down. Flickernya kejedot. Membuat Ogwan kali ini harus hilang. Tapi jangan lupakan. Ada Flatness dihindari dan seru. Kyle Tesi berhasil menyelamatkan dengan tembok. Dan bahkan di sana Eman membalaskan kembali kanan. Eman masih mau lebih. Super Marco one by one situation. And Finn berhasil mengeksekusi tim Falcons.
tersisa satu orang member yaitu Vlad yang bertahan. Wow, lagi-lagi ya dari reaksi cepat Eman. Go away yang menggagalkan Haji tadi dari inisiasinya. Plus, gue ngeliat dari timing masuk yang sempurna juga dari Finn. Iya, Dia Finn. selalu menangkap nih, 2 orang di sini, Melisanya free hit. Belum lagi ngeliat memang Super Marco dengan Blazing Duetnya, wah kacau. Wah. Itu ngacak-ngacak semuanya. Tapi lagi-lagi momennya ada di mana? Ada di Moreno dan Finn. Dan Eman, dia bagus banget positioningnya. Untuk hero yang nggak bisa punya positioning, itu dia bagus banget Eman. Ya, Kita lihat, kita tahu betapa sulitnya Melisa untuk ngejaga diri, Lim. iya, tanpa go away lagi kan. Tanpa go away. Dan dia siap untuk loncat temboknya. Iya. Wah. Memang cooldownnya juga kan dipercepat ya dari lompatannya. Cuma sekarang udah dijagain nih purple-nya nih. Oh lele, menuju ke arah seorang Flame. Bakal tertakedown di arah belakang dan nampaknya Shogun yang harus hilang terlebih dahulu. Tapi nampaknya Eman free. Oh, Nael. Terbelakang Nael. Sekaratul maut memilih untuk harusnya one last hit dan Nael. Still survive di mid lane. No. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Eman di depan sana. Coba melakukan steal. Oh Gwan, dia bisa nggak bisa diterima. Karena terlalu sakit. Dan lihat Master Blazing dan terlalu Superman for nothing. Go away. Yang jauh Kyle. Jangan mendekat. Damage dari Eman terlalu sakit. Sakit banget kalau yang ini. Dan nggak dapat purple berarti Kyle nggak ada bahan bakar yang sempurna. Dipotong ke tengahnya tapi Oh, Lord Eman. bagian atas mulai masuk. Eman mencoba untuk memukul menuju ke arah depan. Super Marco memaksimalkan dirinya untuk bertahan tapi nampaknya tidak mampu. Karena damage dari power stringnya ini benar-benar membuat Super Marco kelimpungan. Yap, ada tengah. Ini bermain ya metode high ground defense ya. Iya, dan gue suka banget makanya tadi pick terhadap Melisa. Karena Melisa ini kayak benar-benar ngejauh banget dari pick off yang dilakukan oleh Fanny Kyle. Oke. Sekarang temponya kembali turun nih. Sampai kita bahas juga dari item ya. Oke. Sama-sama Wind of Nature, sama-sama Malefic Gun dari kedua marksman. Itemnya persis sama. Oke. Mungkin bedanya dari Melisa yang memang defensifnya menurut gue lebih kuat. Go away, nggak bisa dipapain dia sama siapapun. Dari Fanny-nya nggak bisa Kecuali masuk. Abil dan juga Haji. Iya itu pun kayak dia bisa sampai depan Melisa gimana caranya? Paling Kyle doang kan. Sampai depan Melisa banget dan go away udah selesai semua. Item dari Fanny sampai pakai cold drone. Hostess cold drone, oke. Ini Fanny-nya lumayan keras berarti. Oh iya. Karena mau tidak mau, Lim. Karena dia tahu udah ada giveaway. Iya, dia harus Away. mainnya lama-lamaan teamfight kan. Jangan mendekat, Eman sudah mandi. Jauh-jauh. Oke. Tapi jangan lupa sama Finn dan juga Moreno. Ini dari tadi kelihatan memang mungkin Finn yang beraksi ke depan. Tapi row-nya Moreno ini di spam. Selain kasih pressure, kasih vision. Tapi yang gue harapkan mereka lebih aware terhadap Haji sih. Haji ini memberikan momen berkali-kali dan bahkan di depan Row? sana. Row menuju ke arah belakang tapi Purify informasi yang sangat mahal. No Purify for Super Marco. Ya, itu baru gue bilang tadi kan. Mungkin memang Finn yang kelihatan momen. Tapi Moreno tiba-tiba row-nya kena ke belakang buang Purify. Wah, Super Marco sih udah insecure ini. Udah pastilah kita menuju ke arah Lord. Terlalu objektif. Tidak ada Purify. Super Marco masuk ke dalam. Ditutup sama Kyle. Kena Finn sih sebentar aja dia paling cuma butuh waktu 2 detik. Ini bayangkan kalau misalnya Super Marco sama Kyle kena sama Finn. Waduh. Itu mimpi buruk pasti. Udah mimpi buruk pasti. Buruk banget lagi mimpinya. Tapi Ogun terdeteksi di depan sana. Dia nyari atasnya. Dia mencari di mana Nanael berada. Dengan power of retribution mereka coba untuk nutup karena Nanael. Tapi Bonyok Nanael dong. damage-nya udah mulai harus diperhitungkan oleh Ogun. Ini pohonnya nggak terlalu kokoh ini ya. Tidak terlalu kokoh. Tapi Flip, really? Masuk ke dalam. Dia bisa rusak dan Nile berhasil mendapatkan Lord. Menuju ke bottom lane. Target, oh! Moreno headshot! Tapi sayang sekali di sana. One lane dan Nile! Finn berhasil mendapatkan. Lihat Eman! Dengan 4 permainan. Win of Nature dari 40 time. Flicker masih bisa menyelamatkan Eman. Tapi Moreno masih mau lebih. Dan tidak bisa dibendung. Para pasukan dari Team Vitality. Mereka melepaskan kembali keadaan. Eman gak peduli dengan adanya Moreno. Dan juga Finn dan juga Nanael. Karena dia menjalankan tugasnya untuk melakukan engage di tengah sana. Selesai semuanya. Super Marco sendiri immortal. Gak berpengaruh. And wipe out Vitality. Take the game one. Game yang berat. Game yang sulit. Tapi bukan berarti ini menjadi akhir yang buruk untuk Vitality. Dia membalaskan keadaan dan mendapatkan game pertama. Wow, itu dia turning moment yang sangat ekstrim. Dimulai dari Selena yang nangkap Fanny. Wah, itu di luar logika sih dari Selena bisa nangkap Fanny. Dan eksekusinya juga manis dari Nile. Di sisi lain ada Finn. 3 orang tadi kalau gua nggak salah kena pas banget. Fist break, fist crack selesai. Yes,
My God! Mirko, my God!